Drama Korea The Golden Spoon sampai pada episode finalnya, yaitu episode 16. Episode ini diawali dengan kelanjutan episode sebelumnya, di mana pihak kejaksaan datang untuk menangkap Taeyong palsu yang kemudian berusaha untuk kabur dengan bantuan Moon-ki. Jui di sisi lain baru saja mengetahui berita tentang penangkapan Taeyong. Sementara itu, Seungcheon palsu yang datang menemui nenek penjual barang antik meminta refund atas sendok emas yang tidak ingin ia gunakan lagi. Permintaan Taeyong yang asli tersebut membuat sang nenek kebingungan. Pria itu mempertanyakan alasan sang nenek menjual sendok emas. Namun kemudian, sang nenek masih menunggu Seungcheon. Namun Taeyong mengatakan pria itu tidak akan kembali karena mereka sudah mengetahui peraturan terakhir Golden Spoon dari Yojin. Pada saat itu juga, Taeyong pun kemudian mendapatkan telepon dari Yojin. Setelah mendapatkan telepon dari Yojin, Taeyong yang asli pun langsung datang ke rumah Hwang Yundo dan mempertanyakan mengapa pria itu memberatkan kesalahannya kepada Taeyong palsu. Keduanya kemudian berdebat tentang keadilan. Setelah mengobrol, Taeyong yang asli kemudian memikirkan obrolannya dengan Kwon Yohan. Mendengar kata-kata Kwon Yohan yang tidak pernah kembali menemui nenek penjual barang antik, Taeyong pun sadar pria itu tidak mengetahui peraturan terakhir sendok emas. Moon-ki dan Seungcheon yang asli masih berusaha untuk kabur dari kejaran polisi. Dan kemudian ia mendapatkan telepon dari Taeyong yang asli. 황현도는 금수저 할머니 만나러 가자. 금수저의 마지막 규칙을 모른다는 얘기야. Moon-ki dan Seungcheon pun pergi mencari sendok emas milik Kwon Yohan. Seungcheon mengingat kata-kata Alex Bu tentang barang milik sang ayah. Jui di sisi lain tidak bisa menghubungi Seungcheon. Ia kemudian bertemu dengan Yojin yang terlihat sangat khawatir. Yojin datang dengan ide untuk membuat Seungcheon kembali menjadi dirinya. Namun hal tersebut berarti harus mengorbankan Taeyong. Jui pun mencoba untuk menenangkan Yojin yang tidak peduli tentang Taeyong. Pada akhirnya, Yojin pun memutuskan untuk pergi, dan Jui mendapatkan telepon dari Seungcheon. Adegan berpindah memperlihatkan ibu Seungcheon yang sedang mengobrol dengan salah satu debt collector yang bekerja untuk Taeyong. Pria itu pun kemudian mengungkapkan kebaikan Taeyong selama ini kepada keluarga Lee Seungcheon. Kembali kepada Jui, gadis itu pergi ke sebuah gereja. Dan ternyata gadis itu telah diikuti oleh kepolisian. Apa yang dilakukan Jui adalah untuk mengalihkan perhatian semua orang. Seungcheon yang asli berada di rumah kediaman keluarga Lee bersama dengan Sun Hye. Seungcheon dan ibunya pun mengobrol dan pada akhirnya Seungcheon mengeluarkan sendok emas yang ternyata adalah milik Kwon Yohan yang ia dapatkan dari Alex Bu. Setelahnya, Seungcheon kemudian segera pergi dan ia memeluk ibunya untuk terakhir kalinya. Hari berganti, Jui dan Taeyong yang asli masih mencoba untuk membantu Seungcheon dan mencari rekaman pembunuhan Kwon Yohan alias Hwang Yundo. Jui kemudian mendapatkan telepon dari kantornya tentang sebuah rekaman yang mereka temukan. Adegan kembali berpindah kepada Seungcheon yang berhasil kembali ke rumah Hwang Yundo. Di sana, ia bertemu dengan Yongsin yang pada akhirnya membiarkannya untuk pergi dan menawarkan bantuan. Pada akhirnya, Seungcheon dan Yohan pun bertemu satu sama lain. Seungcheon ternyata telah mendonasikan uang milik Yohan yang membuat pria itu kaget karenanya. Yohan pun mempertanyakan bagaimana Seungcheon melakukannya. Dan Seungcheon pun menunjukkan sendok emas milik Yundo dan rahasia di baliknya. Seungcheon yang mau ketahui semua hal tentang Yohan kemudian memprovokasi pria itu. Kembali ke Jui dan Taeyong, keduanya akhirnya mendapatkan video pembunuhan Hwang Yundo yang asli oleh Kwon Yohan. Taeyong pun segera bergerak untuk memberitahu Seungcheon. Dan kemudian di sisi lain, Yojin mendapatkan telepon dari Jui. Kembali ke Seungcheon dan Yohan, keduanya masih mengobrol dan Seungcheon ingin pria itu mengakui semua perbuatan kejinya. Seungcheon sebenarnya ingin mengakhiri hidup Yohan, namun ia melihat ingatan-ingatan Yohan di mana pria itu merasa bangga padanya. Pada akhirnya, Yohan menolak untuk mengakui kesalahannya dan ia pun menyerang Seungcheon dan mencoba untuk membunuhnya. Adegan berpindah memperlihatkan Yojin yang sedang melakukan siaran. Gadis itu kemudian menunjukkan pada dunia klip pembunuhan yang dilakukan oleh Kwon Yohan sebagai Hwang Yundo. Hal tersebut membuat publik langsung dibuat gempar. Ketika video terputar, Yohan masih berusaha untuk membunuh Seungcheon. Dan Seungcheon kemudian berhasil menghentikan Yohan. Ketika ia berniat untuk membunuh pria itu, Taeyong yang asli kemudian datang menghentikannya. Dalam keadaan tersebut, Yohan berusaha untuk kabur dan ia pun melukai Taeyong sambil membawa sendok emas miliknya. Ketika Yohan berusaha untuk kabur, pria itu bertemu dengan Yongsin yang ternyata telah menjebaknya juga. Yohan akhirnya berhasil ditangkap. Sementara itu, Seungcheon dan Taeyong menatap kepergian Yohan. Keduanya pun mengobrol dan Seungcheon berterima kasih kepada Taeyong.
Ia juga meminta maaf kepada pria itu atas apa yang telah ia lakukan. Taeyong juga pada akhirnya berterima kasih kepada Seungcheon. Setelah keduanya mengobrol, Seungcheon juga pada akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Kini diperlihatkan Juhee dan Yeojin yang berada dalam lift bersama. Juhee berterima kasih kepada Yeojin. 불쌍한 전 남친 도와준 것뿐이니까. Saat Yeojin keluar dari lift, para reporter langsung datang dan hadir untuk menghujaninya dengan pertanyaan terkait video yang baru ia sebarkan. Saat itu, Jang-gun kemudian datang dan menolong Yeojin keluar dari kekacauan tersebut. Ketika Seungcheon dan Yohan ditangkap oleh kepolisian, Moon-ki sibuk mencari barang bukti yang dibutuhkan untuk membersihkan nama Taeyong palsu. Pada akhirnya, Seungcheon pun terbebas. Saat keluar dari kantor polisi, Juhee datang dan segera memeluk pria itu. Keduanya kemudian menghabiskan waktu bersama. Langkah Seungcheon dan Juhee membawa mereka datang ke sebuah taman. Ternyata, tempat itu merupakan rumah dari sahabatnya Jin-sok. Seungcheon kemudian berdoa dan mulai menceritakan kisah masa lalunya. Juhee pun kemudian memberikan semangat kepada Seungcheon, yang membuat pria itu akhirnya tersenyum. Kini diperlihatkan kembali sosok Yohan yang ternyata telah menyusun sebuah rencana. Ternyata, ia berusaha untuk membunuh Seungcheon dengan memasukkan racun pada minuman pria itu. Sementara itu, Seungcheon dan Juhee akhirnya sampai di kediaman Hwang. Keduanya kemudian bertemu dengan sosok tukang kebun. Seungcheon meminta Juhee untuk menunggu di luar ketika dirinya pergi ke kamarnya untuk membawa barang-barangnya, termasuk sendok emas miliknya. Di sana, seorang pelayan pun membawakan minuman yang sebelumnya telah diracuni. Di luar ruangan, saat Yong-shin datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Taeyong, wanita itu mendapati tubuh Taeyong yang telah meninggal di kamarnya. Keadaan rumah pun menjadi kacau dan tubuh Taeyong dibawa ke rumah sakit. Juhee pun menangis dengan brutal melihat mayat Taeyong yang dibawa pergi. 3 tahun pun berlalu. Taeyong yang hidup menjadi Lee Seungcheon berhasil mendapatkan kesuksesannya dengan komik berjudul Sendok Emas. Taeyong menceritakan hidupnya sebagai Seungcheon dan bagaimana orang tuanya mempengaruhinya untuk menulis komik yang membawanya kepada kesuksesan. Kehidupan keluarga Lee Seungcheon menjadi lebih baik dan Seung-ah telah menikah dengan Moon-ki. Setelah acara, Taeyong pergi makan bersama dengan Juhee di sebuah restoran, di mana sosok wanita gila dan sendok emasnya kini bekerja. Ketika keduanya sedang sibuk makan, Taeyong kemudian mengingat bahwa Hwang Yundo akan dibebaskan dari penjara hari itu. Melihat fakta tersebut, Taeyong merasa hal tersebut tidak adil karena Taeyong merasa Hyundo dan Yeojin belum membayar karma mereka. Kini diperlihatkan kehidupan Yeojin yang telah menikah dengan Jang-gun dan memiliki anak. Ayah Jang Nara kini bekerja untuk keluarga tersebut. Pada akhirnya, Yeojin harus membayar karmanya ketika ayah Jang Nara menculik anaknya untuk membayar utang-utangnya. Sementara itu, Hyundo pada akhirnya keluar dari penjara, namun pria itu keluar dalam keadaan cacat. Pria itu juga terlihat sangat menyesal ketika mengetahui bahwa Juntae adalah anaknya. Di sisi lain, berita tentang sosok tukang kebun yang sangat hebat dalam urusan saham tersebar. Sosok Han So-hun, sang tukang kebun, ternyata adalah sosok Lee Seungcheon. The Golden Spoon diakhiri dengan bertemunya Juhee dan Seungcheon dengan identitas barunya. Ternyata, di hari kematian Taeyong, sosok tukang kebun keluarga Hwang telah menukar hidupnya yang membuatnya meninggal alih-alih Seungcheon. Seungcheon memilih untuk hidup jauh dari semua orang, tanpa ada yang tahu identitasnya sebenarnya. Sekian rangkuman drama Korea The Golden Spoon episode 16. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut dan lebih lengkap, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih.